dari kota bersama-sama dengan saya di Surabaya karena saya harus bekerja ya. Itu sementara. Untuk selebihnya nanti silakan kalau boleh saya share apa saja yang perlu saya sampaikan untuk ibu-ibu yang mungkin di antara kita mempunyai ABK. Ya, terima kasih. Ini dengan Kak siapa? Kak Rani ya? Iya. Fitri. Saya dengan Fitri, Kak. Oke, itu aja. Iya, terima kasih Kak Dania. Karena kan kita ada di sini untuk berbagi praktek baik Merdeka Belajar ya. Jadi yang lebih khususnya yang ingin saya tahu bagaimana orang tua belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar anaknya, terutama di masa sekarang ya yang sedang kita menghadapi banyak tantangan nih karena wabah yang sedang melanda Indonesia ini gitu. Bagaimana kalau Kak Dania, apakah mungkin ada perbedaan dari sebelum masa COVID atau ternyata lebih banyak peluangnya? Silakan, tolong di-share. Ya, jadi karena saya tinggal berdua dengan anak saya, otomatis ketika dia di rumah ya dengan saya. Jadi saya mau terus terang aja ketika Desember yang bulan lalu, itu kan semester terakhir ya, semester ganjil, saya memutuskan untuk tidak meneruskan di sekolah formalnya selama ini ya. Ya, jadi saya memutuskan untuk saya akan belajar dengan anak saya, mendidik anak saya dengan kemampuan saya yang ada. Ya sama-sama belajar sebetulnya. Jadi saat ada pandemi ini kami sudah siap bulan yang lalu, 2 bulan, 3 bulan yang lalu belajar bersama. Nah, karena saya harus bekerja, saya juga harus membagi bagaimana saya menyiapkan. Jadi ketika saya harus meninggalkan anak saya karena harus bekerja, bukan berarti saya terus tidak ada yang ngawasi dan sebagainya. Memang saat pertama kali saya harus meninggalkan anak saya untuk belajar sendiri di rumah, berat ya. Tapi dia sudah waktunya, karena usianya sudah 21 tahun. Nah, 21 tahun dan saya harus menegakkan diri bahwa dia harus mandiri. Tentunya ya saya tidak meninggalkan rumah serta-merta ya, tapi hal-hal tertentu yang bisa membahayakan si anak itu saya pikirkan jauh hari sebelumnya. Salah satunya adalah contohnya misalnya benda-benda yang tajam ya, jadi seperti pisau harus saya letakkan sendiri di mana, terus colokan-colokan listrik itu bisa membahayakan saya letakkan karena anak saya memang dalam hal ini masih belum bisa dimengertikan ya, walaupun usianya 21 tahun, tapi harus dimulai gitu. Kemudian saya ada saya minta tolong yang untuk makannya anak saya dengan ibu-ibu yang buka warung di dekat rumah saya untuk mengirim makanannya. Jadi makan pagi dan makan siang. Bukan saya tidak bisa menyiapkan, tapi ibu-ibu saya minta tolong sekalian dengan mengawasi sampai di jam ini ngapain anak saya gitu ya, siangnya ngapain anak saya itu dengan cara mengirim makanan. Tapi selama COVID ini saya memang minta berhenti untuk itu kan karena yang ibu warung ini memang tidak buka, juga bukanya hanya setelah maghrib saja. Jadi saya memang menyediakan itu artinya praktis saya tidak bisa memantau secara langsung ada anak-anak saya. Yang bisa saya andalkan untuk memantau adalah HP. Ya karena anak saya bisa memencet HP ketika berbunyi ya panggilan, dia bisa memencet on gitu aja. Jadi ketika on saya bisa dengar suaranya, terus saya lega. Oh berarti anak saya dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau menanyakan apa ya yang dilakukan selama pandemi ini, terus terang adalah rumah kami itu adalah lab-nya anak saya. Dia berkreasi dengan apa yang ada di rumah kami, saya bebaskan untuk dia. Jadi di samping itu saya juga memantau, selama anak saya ini perkembangannya sampai di sini, ketika dia harus mandi ya, ya seperti itu perkembangannya. Kan saya memutuskan untuk kemandirian yang saya prioritaskan ya, kemandirian untuk dirinya saya prioritaskan. Jadi itulah
Rumah adalah lab yang sesungguhnya untuk anak saya, dan saya ketika saya meninggalkan sungguh-sungguh dia memang belajar sendiri di rumah dengan kemampuan yang selama ini sudah dibekali di sekolah sekian tahun sampai 20 tahun seperti itu, dan dia harus praktekkan. Nah, awal-awalnya memang luar biasa. Iya. Luar biasa. Saya jadi rumah itu yang tadinya kalau saya tata, begitu saya pulang, kabur semua. Ada rasa gemes ya, ada rasa marah sendiri, aduh. Tapi di balik itu bahwa ini adalah belajar. Belajarnya anak saya, dan tenaga yang saya keluarkan itu untuk anak saya ketika saya harus menata kembali kan untuk besok paginya, ya seperti itu. Sungguh-sungguh dia belajar sendiri di rumah. Dari situ saya tahu, ternyata dia mengerjakan ini sebetulnya karena kemampuannya dia sampai situ. Contohnya ya, dia memindahkan yang namanya meja makan dan kursi makan, dia tata sendiri. Kemudian dia memindahkan TV yang tadinya saya enggak membayangkan, ternyata dia kuat sekali tenaganya memindahkan TV dari atas ini namanya buffet ke bawah, dia tata bahwa dia mau menyusun sebuah kamar yang untuk dia sendiri. Nah, ya tentunya dengan versinya dia ya nggak sempurna sekali ya. Bahkan di situ ada yang namanya tempat sayur ya yang masih ada isinya, ditaruh di bawah, sebelahnya ada piring, di situ ada gelas dan sebagainya, seperti ruang makannya dia sendiri. Subhanallah. Iya, seperti itu. Dari situ saya, dia kemampuannya di sini. Kalau dulu saya melayani kan, karena ini bahaya jadi makannya gini. Tetapi ketika saya tinggal selama 8 jam ya, saya bekerja 7 jam lah, 6 sampai 7 jam ya. Saya tahu bahwa kemampuannya sampai di situ. Saya juga kaget ya. Kaget dari situ, ternyata dia seperti itu. Itu salah satu contohnya ya. Juga ada juga yang lucu juga ya. Tentang cucian ya. Selama ini kalau cucian kan sebelumnya kan saya hanya tahunya ditaruh cuci itu. Tapi ketika saya tinggal, dia merendam cuciannya itu, dia cuci pakai tangannya sendiri. Pakai tangannya sendiri karena untuk jemuran kan ada di luar ya. Dia tidak bisa dijemur di meja dapur, di kursi. Maksudnya dia menjemur gitu, menjemur di situ. Ya. Bagian menggantungnya sudah benar ya. Iya, jadi seperti itu. Kalau pakaian gantung-gantung gini, dia masih bisa, tapi diletakkan di mana dia memang nggak bisa. Karena kan tempatnya di luar ya. Sementara saya membatasi itu dia nggak keluar rumah, dalam aja. Itu sebentar yang saya bisa share-kan. Iya, tadi saya ada catatan yang menarik tentang penggunaan handphone ya, Kak. Sebetulnya dengan apakah ada waktu tertentu gitu di mana Kak Dania mengecek putri Kakak, atau memang pada saat merasa butuh langsung dicek aja, atau bagaimana? Ya, saya kalau handphone itu saya waktu tertentu. Jadi kan untuk yang mengantar makanan itu kan saat jam ya, saya kasih jam ya, datang, kemudian ketika saya perkirakan setengah jam dia makan, saya call dia. Gimana makannya? Suka lauknya? Sudah diberesin piring-piringnya gitu. Jadi karena anak saya kan memang pendiam ya. Jadi dia bukan tidak bisa bicara, tapi irit bicara. Itu sebenarnya tersendirinya dia irit bicara. Jadi ketika dia mengatakan sudah, belum, itu maknanya besar sekali. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah itu berarti dia sudah makan, meletakkan piringnya di dapur. Nah, untuk meletakkan piringnya di dapur ini sebetulnya anak saya kan tipikalnya kan harus diinstruksi. Jadi inisiatif sendiri dia tidak bisa, belum bisa, jadi instruksi. Ketika instruksi itu saya sampaikan, itu pun juga tidak serta-merta bisa dilakukan gitu loh. Jadi selain instruksi, saya juga meneladani, memberi contoh.
harus beri contoh bagaimana saya meletakkan piring saya ke itu. Jadi banyak contoh saya katakan itu dibandingkan instruksi lebih efektif ketika saya beri contoh. Subhanallah, iya. Iya, ini contoh. Ya, kalau dikatakan capek memang saya capek, terus udah putus asa ya pernah saya alami gitu loh. Tapi ketika saya melihat anak saya sudah melakukan dengan versinya sendiri, itu leganya yang menghapus kemarin capek dan putus asa itu terhapus dengan lega dan bangga ya. Bangga seperti itu. Luar biasa. Ya, itu apalagi yang iya. Oke. Jadi sebentar ini ada intermezzo sedikit. Tadi ada yang bertanya untuk sertifikat. Insya Allah nanti akan kita buatkan sertifikatnya, termasuk untuk yang kedua pertemuan sebelumnya. Nanti akan saya buatkan dan bagikan form Google Form untuk diisi oleh teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, seperti itu. Kembali lagi ke Kak Dania. Jadi terakhir, Putri Kak Dania ini sekolah di mana dengan tingkat kemampuan yang seperti apa ya, Kak ya? Ya, jadi anak saya ini di TK-nya TK umum ya, karena dokter psikologinya dia itu ikut TK umum enggak apa-apa, tapi shadow pendampingan dari kakeknya. Nah, ini shadow kemudian ketika dia sudah lulus TK 2 tahun, dia harus memang di sekolah kebutuhan khusus gitu. Jadi saya masukkan di sekolah kebutuhan khusus namanya SD Bangun Bangsa. SD Bangun saya waktu itu muridnya masih 4, anak saya murid yang keempat. Itu di sebuah rumah, dari rumahnya milik kepala sekolah jadikan sekolah ya, jadi anak saya masuk di situ. Kemudian terus jadi dia sekolah di situ selain diajari akademik juga diajari keterampilan yang lain ya. Tapi porsinya akademiknya itu lebih banyak. Karena waktu itu dia harus belajar berhitung, membaca, kemudian menggambar dan sebagainya, dia harus belajar itu. Kemudian sampai sekarang ini terakhir itu tingkatnya dia SMP ya. Kalau di situ dikatakan SMP, sudah porsinya kemandiriannya yang 80% dibandingkan akademiknya. Jadi, iya, kemandiriannya jadi diajar masak, menggoreng, terus diajar membuat sandwich dan sebagainya. Pokoknya yang keterampilan-keterampilan dasar seperti itu. Nah, sekarang karena ada sesuatu hal di mana saya harus mengambil keputusan bahwa anak saya harus belajar sendiri, karena saya ada suatu hal sehingga saya, bukan berarti sekolahnya enggak bisa ya, tapi karena saya sesuaikan dengan kondisi saya, sehingga saya tidak bisa mengantar sekolah dan sebagainya. Yang tadinya antar jemput kan enggak bisa, saya harus antar. Saya berpikir daripada nanti kesehatan kami menurun karena prosesnya ini ya, saya akhirnya memutuskan untuk sekolahnya di rumah saja, dengan waktu tertentu saya ambil semacam kursus ya, khusus karena dia lebih ke minatnya ke nyanyi dan musik, jadi itu yang saya berikan khusus di situ seminggu 2 kali, dan selebihnya saya di rumah. Kemandiriannya yang itu yang saya utamakan. Karena memang secara akademik ya, dari dokter memang mengatakan dari sejak awal memang anak saya Tania panggilannya, untuk akademiknya memang butuh kerja keras ekstra ya. Karena memang ada otaknya di sini itu, perkembangan otaknya tidak bisa maksimal gitu. Jadi kecil gitu ya. Kecil. Jadi dari awal memang dari gurunya pun juga mengatakan memang kalau secara akademis anak saya tidak bisa untuk mencapai rata-rata teman-temannya, memang nggak bisa. Jadi kita genjotnya ke kemandiriannya dan keterampilannya dia apa gitu. Nah, selama ini yang saya temukan ya musik, nyanyi gitu. Kalau nyanyi luar biasa dia. Walaupun ngomongnya pun juga nggak bisa jelas sesuai dengan kalimatnya, tapi intonasi iramanya musiknya dia masuknya, iramanya dia ya bisa ngikuti dari segala jenis musik. Dari segala jenis genre juga.
Tadi saya juga nangkep ada kata kunci yang menarik yang sejak awal tuh terus muncul ya. Orang tua juga belajar gitu di sini. Nah, menurut Kak Dania nih, Iya. mempersiapkan bagaimana orang tua bisa mempersiapkan apa aja yang harus dipersiapkan oleh orang tua, yang harus dipelajari oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anaknya, terutama anak-anak yang istimewa dan berkebutuhan khusus di masa ini. Pertama yang paling utama mendasar ya kalau saya adalah hati. Hati yang siap. Walaupun kita orang tua yang sudah sekian lama, tapi kalau benar tidak, kadang kita terganggu dengan problematika kehidupan atau tuntutan hidup ya. Hati ini yang menjadi penangkal, yang menjadi dasar fondasi kita untuk merawat anak kita, termasuk memberikan pembelajaran pendidikan pada dia. Ketika hati kita memang sudah mantap, dasar, menurut saya, keterbatasan kita, kelelahan kita, ketidakmengertian kita, bahkan kebingungan kita ketika menghadapi anak ini gini harus diapakan lagi ya. Sementara seperti itu. Nah, itu dengan sendirinya akan bisa ditemukan ketika hati menerima, oke, saya adalah orang tua dari anak ini, saya mempunyai keterbatasan, saya tidak mengakui saya tidak bisa seperti ini, tapi bagaimanapun juga saya harus hadapi ini. Saya terus terang aja, saya juga tidak terlalu bisa kuat yang menghadapi anak saya. Ada masa-masanya saya lemah, saya tidak tahu, bingung sendiri, dan itu muncul gitu loh. Dan itu muncul ketika anak saya mengeluarkan seluruh isi lemari pakaian saya, semua dikeluarkan sampai kosong, itu dalam hati saya menjerit. Padahal untuk saya yang single parent ya, dan tanpa ada asisten rumah tangga, dan saya juga bekerja, dan juga dana yang menipis juga, aku ya tidak terlalu banyak juga kami punya dana. Kami menyiapkan untuk baju, untuk setrika, untuk cuci, itu kan juga sebetulnya sesuatu tersendiri ya. Tapi ketika itu dikeluarkan oleh anak saya, dimasukkan ke dalam tas itu ya, menjerit dalam hati saya, marah juga iya. Dan saat itu juga terlampiaskan saya marah, ada apa, kenapa gitu ya, kenapa ya, dengan bulu hati mata lah waktu itu ya. Dan dia tenang saja gitu, anaknya itu tenang saja. Ternyata beberapa hari kemudian saya baru tahu bahwa dia belajar dari saya, di mana saya kalau ada kegiatan yang harus membutuhkan packing baju, itu terekam dirinya. Dan dia lakukan ketika saya tinggal, dia bebas berekspresi. Jadi ingat Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan kita sendiri, itu direkam oleh anak kita. Dan merekamnya pun juga itu dengan versinya dia. Tapi itulah proses belajar. Dan saya jadi mengerti, oh iya, kalau saya packing itu juga tidak selalu segera selesai. Saya mesti ganti ini, saya buka lagi, saya pas-paskan ini cocok enggak ya, saya tumpuk, atau kalau kurang cocok saya mesti setrika lagi. Nah, ternyata direkam oleh anak saya. Dan itu sebetulnya adalah semacam cermin ya, cerminnya apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi itu kita siapkan. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan itu adalah saya juga lakukan yang didikan saya tanpa tidak langsung gitu. Termasuk gaya saya masak, gaya saya bebenah. Saya termasuk bebenah atau saya termasuk yang yang cepat dari tek istilahnya kalau di orang Surabaya itu harus cak gitu ya. Ini karena saya juga harus bekerja jam sekian harus selesai, saya harus gitu. Jadi nah itu ternyata juga direkam oleh anak saya. Kalau saya mungkin bisa membawa semangkok sayur cepat, nah ini langsung saya mangkok nasi gini cepat, tapi anak saya beda, dia bawa gini tapi mungkin tidak terlalu kuat ya, jadi akhirnya sayurnya jatuh tercecer seperti itu, tapi ya proses belajar ya capek ya iya capek. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaan terakhir karena kebetulan memang kita Zoom meeting-nya dibatasi.
hanya 40 menit. Iya, saya paham. Jadi ini sudah akan berakhir untuk sesi kita yang sekarang. Saya selamat datang untuk kakak-kakak yang baru bergabung. Mohon mengklik menekan tombol link ke sesi berikutnya nanti yang sudah disediakan di WhatsApp grup kita. Terakhir untuk Kak Dania ya, gimana support sistemnya Kak? Jadi biasanya Kak Dania butuh dan mendapatkan dukungan dari mana gitu, apalagi sebagai orang tua tunggal dari anak yang istimewa ini. Yang pertama kalau saya adalah mendekatkan diri ke Tuhan ya, itu yang dimana tempat saya untuk dapat mencas diri saya sendiri ya, itu ke Tuhan itu. Jadi saya semakin mendekat ke Tuhan, saya jadi mengerti diri saya dari anak saya bahwa saya termasuk orang yang perfeksionis, yang harus bersih, harus rapi. Tapi dengan adanya anak saya ini saya jadi tahu bahwa saya terlalu perfeksionis. Jadi ketika itu tidak rapi, itu tidak tertata, ya itu karena proses belajar. Jadi saya menerima itu. Saya yang selalu beraktivitas cepat, harus ini tepat, itu akhirnya saya bisa men-slowkan diri saya. Jadi karena saya direkam nih sama anak saya, gitu ya. Itu sebetulnya dari Tuhan. Saya rasakan itu dari Tuhan. Tuhan yang bekerja lewat anak saya. Dan support selanjutnya ya memang saya banyak membuka diri dengan orang tua yang sesama dengan saya. Ternyata ada yang lebih dari saya, ada yang lebih sabar dari saya, ada yang mungkin mereka lebih bisa menghandle anaknya, itu dari mereka. Sesama orang tua yang memiliki anak Tuhan khusus. Terus terang, saya masih ada nih ketika ada yang menasehati, atau mungkin ya, anak harus kuat, karena ini, gitu. Dalam hati kecil diakuilah, saya akui juga bahwa kau tidak memiliki anak. Yang seperti ini kau tidak merasakan capeknya, khawatirnya, bingungnya, seperti kau tidak rasakan. Itu ada penolakan dalam hati itu, jujur, kalau kita mau jujur ada. Tapi ketika saya melihat sesama orang tua bahwa mereka tidak jauh beda dengan saya, kekhawatiran mereka juga kekuatan saya untuk masa depan anak saya. Kecapekan dia rasakan juga, saya juga merasakan gitu. Nah inilah support di situ. Support buat saya, nah, kami senasib istilahnya ya, senasib. Dan ini kami bisa saling bertukar pikiran, bertukar teknik gimana. Berbagi teknik. Saling belajar. Iya, gini. Betul. Oke, karena kita tinggal 5 menit lagi, jadi terima kasih banyak untuk Kak Dania dan terima kasih juga untuk semua kakak-kakak yang hadir dan ikut menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Kak Dania. Kita lanjutkan dulu untuk sementara sesinya di WhatsApp, nanti pukul 9.50 akan dimulai sesi yang kedua. Ya, selamat bertemu di WhatsApp Group. Iya, terima kasih Kak. Tetap semangat. Semangat terus. Ya.